أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberikan kesempatan untuk mengamalkan keduanya, dan juga diberikan kesehatan sehingga kita kuat mengamalkannya. Semua ini adalah nikmat yang tidak boleh kita lupakan. Kita harus mensyukurinya. Karena boleh jadi Allah mencabut hidayah ini disebabkan kurangnya kita bersyukur. Banyak orang salah memahami atau membatasi makna ayat yang berbunyi la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Benar-benar, kata Allah. Sungguh-sungguh benar-benar. Karena di situ Allah katakan la azidannakum. Allah menggunakan dua kata penekanan. Ada huruf lam, lamu taukid, kemudian nun tasydid di akhir daripada azidannakum. Ya. Itu menunjukkan bahwa Allah pasti menambah nikmat tersebut. Dan nikmat yang paling kita butuhkan adalah nikmat hidayah, nikmat beramal saleh. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa in amila hasanatan famin minnatihi wa sadaqatihi alaih. Apabila seorang hamba melakukan kebaikan, maka itu adalah pemberian dan juga karunia dari Allah. Wa in qabilaha faminnatun wa sadaqatun thaniyah. Kalau Allah menerima amal tersebut, maka itu adalah nikmat yang selanjutnya. Sedekah dari Allah yang selanjutnya atau yang kedua. Baik, insyaallah pagi hari ini kita akan membahas tentang syirik dalam masalah cinta. Syirik dalam masalah cinta. Kalau salah sebelumnya kita membahas syirik dalam masalah khauf, takut. Sekaligus membahas tentang masalah merasa aman dari makar Allah. Sekarang berbicara tentang masalah cinta. Jadi Islam berbicara tentang cinta. Karena cinta ini adalah ruhul ibadah. Ruhnya ibadah. Bahkan dia adalah merupakan sumber kehidupan. Kehidupan hati, kehidupan jiwa, dan kehidupan raga kita. Itu berasal dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dan juga kecintaan kita kepada apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Namun dalam masalah cinta ini terjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita berkata bahwasannya rasa takut kepada Allah harus disertai rasa cinta kepadanya, karena beribadah kepada Allah dengan dasar takut saja adalah agamanya sekte Khawarij. Yang punya buku lihat halaman 110. Cinta merupakan dasar agama Islam yang porosnya berputar padanya. Jadi agama ini porosnya berputar pada rasa cinta. Dengan cinta kepada Allah yang sempurna, agama manusia pun akan sempurna. Dan sebaliknya, dengan berkurangnya cinta kepada Allah, berkurang pula agama manusia. Cinta kepada Allah itu tidak serta-merta tumbuh begitu saja. Enggak. Dia memiliki sebab sehingga seorang hamba itu cinta kepada Allah. Di antara sebabnya adalah dengan mengenal sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Allah. Tentunya semua sifat Allah itu terpuji dan sempurna. Dan itu yang menuntut kita untuk mencintainya. Yang dimaksud dengan cinta di sini adalah cinta ibadah yang mengandung ketundukan, kepasrahan, ketaatan sempurna, dan mendahulukan siapa yang dicintai atas selainnya. Ini yang dimaksud cinta di sini. Karena cinta itu banyak macamnya. Jadi cinta yang bisa terjadi kesyirikan di dalamnya adalah cinta yang di dalamnya mengandung ibadah. Cinta ibadah yang mengandung ketundukan. Sehingga dengan cinta itu seorang akan tunduk kepada yang dia cintai. Akan pasrah kepadanya. Dan dia akan mendahulukannya daripada yang lain. Kalau sudah seperti ini cinta seseorang kepada sesuatu atau kepada orang lain, maka itu dipastikan dia menjadi hamba orang yang dia cintai. Kalau itu ditujukan kepada selain Allah, maka itu syirik. Kalau itu ditujukan kepada Allah, maka itulah kesempurnaan tauhid. Cinta ini hanya murni kepada Allah. Tidak boleh dibagi dengan selainnya. Hal itu karena cinta itu ada dua. Pertama, cinta khusus. Yaitu cinta ibadah yang mengandung ketundukan, kepasrahan, ketaatan sempurna, serta mendahulukan yang dicintai atas selainnya. Ini khusus hanya bagi Allah. Yang kedua, cinta bersama. Dan ini terbagi menjadi 3. Ya, cinta bersama. Tadi khusus bagi Allah. Ya, ini cinta yang boleh diserahkan kepada selain Allah. Pertama, cinta tabiat atau alamiah. Seperti orang yang lapar suka makanan, ya. Orang yang haus suka minum, jomblo suka nikah misalnya gitu. Itu semua cinta tabi'iyah. Atau seorang suami, ya, cinta kasih sayang kalau itu. Ini cinta yang bersifat alamiah. Suka kepada sesuatu yang memberi manfaat kepada kita. Yang kedua, cinta kasih sayang. Seperti cinta seorang suami kepada istri dan cinta ayah kepada anaknya. Kemudian cinta ketenangan dan ketentraman. Ini cinta kepada pasangan. Dan cinta seorang kepada rekannya. Ini cinta ketenangan. Ketentraman
ya, dan yang lainnya. Ini berlaku pada pasangan atau teman-teman. Ketiga bentuk cinta di atas tidak mengandung pengagungan dan kerendahan diri kepada yang dicintai. Tidak masalah bagi siapapun, ya, tidak menyaingi cinta khusus. Keberadaannya bukan berupa kesyirikan, akan tetapi cinta khusus harus didahulukan atas semua cinta. Artinya cinta kepada Allah harus didahulukan. Karena apabila seorang mendahulukan cinta yang bersifat umum ini, yaitu cinta bersama, didahulukan atas cinta kepada Allah, maka dia telah mencacati tauhidnya. Walaupun dia tidak menyembah istri dan anaknya, tidak menyembah makanan, minuman, pakaian, ya, atau tidak menyembah rekannya, tapi ketika dia mendahulukan cinta kepada mereka selain cinta kepada Allah, di atas cinta kepada Allah, maka dia telah jatuh pada perkara yang haram. Perkara yang haram. Berapa banyak orang karena cinta kepada harta ditinggalkan sholat. Karena cinta kepada anak dia tinggalkan ketaatan. Atau dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika semua itu diletakkan di bawah cinta kepada Allah, maka itu tidak tercela. Apalagi mencintai mereka karena Allah. Berarti dia sudah masuk pada kesempurnaan tauhid. Jadi 3 cinta itu kalau dicintai secara tabi'iyah, maka tidak mendatangkan dosa, tidak juga mendatangkan pahala. Tapi kalau dicintai karena Allah, maka itu akan mendatangkan apa? Pahala, bahkan ketentraman jiwa. Cinta khusus yaitu cinta kepada Allah, cinta ibadah. Tersebut dalam firman Allah, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada sekelompok orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, tandingan-tandingan selain Allah sebagai sesembahan mereka. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini memiliki banyak penafsiran. Ya, ada beberapa penafsiran. Pertama, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah yang mereka cintai sebagaimana orang yang beriman mencintai Allah. Makna kedua, seperti zahir ayat, mereka cintai sesembahan itu seperti mereka mencintai Allah. Bisa dibedakan enggak dua makna itu? Makna yang pertama, mereka mencintai sesembahan itu sebagaimana orang yang beriman mencintai Allah. Itu makna pertama. Makna kedua, seperti terjemahan ini, mereka mencintai sesembahan itu seperti mereka mencintai Allah. Ada yang bisa jelaskan enggak perbedaannya? Dua tafsiran itu. Kalau yang pertama, orang kafir itu tidak mencintai Allah, tapi mencintai berhala dengan cinta yang dahsyat, sebagaimana orang yang beriman mencintai Allah dengan cinta yang dahsyat. Ya, sangat mencintai berhalanya, sebagaimana orang yang beriman mencintai Allah. Makna kedua, mereka cinta kepada Allah sekaligus cinta kepada berhala. Karena yang pertama mereka tidak cinta kepada Allah.
Namun kebanyakan para penterjemah atau ahli tafsir mengambil makna mereka cinta kepada Allah, mereka cinta kepada berhala sebagaimana mereka mencintai Allah. Itu sudah dikatakan kufur. Lalu bagaimana pula kalau orang yang murni cintanya kepada selain Allah? Tentu lebih kufur lagi. Ibnu Qayyim mengatakan tentang ayat ini. Allah mengabarkan bahwa barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, sebagaimana dia mencintai Allah, maka dia telah mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah dalam cinta dan pengagungan. Bagaimana bentuk seorang itu mencintai selain Allah sebagaimana dia cinta kepada Allah? Yaitu dia tunduk dan taat kepada yang dia cintai sebagaimana dia tunduk dan taat kepada Allah. Dia berserah diri kepada selain Allah itu sebagaimana dia berserah diri kepada Allah. Seperti orang-orang yang minta ke kuburan, itu alasannya apa? Cinta kepada para wali. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya Ushulus Sittah. Ketika beliau menjelaskan usul yang pertama, di tengah-tengah perkataan beliau itu beliau katakan, "Falamma sara ala aktsaril ummati ma sara, adhara lahum asyaitanu al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin wa taqsir fi huquqihim. Wa adhara lahum asyirka billahi fi surati muhabbatis salihin wa atba'ihim." Ketika kebodohan merajalela di tengah umat ini, syaitan menampakkan keikhlasan itu dalam bentuk merendahkan orang soleh dan mengurangi hak mereka. Maknanya adalah, kalau ada orang bertauhid kepada Allah, maka dia tertuduh menghina orang soleh. Karena tidak meminta-minta kepada kuburan. Dan syaitan menampakkan kesyirikan kepada Allah dalam bentuk mencintai wali-wali Allah dan seakan-akan menjadi pengikut mereka. Ya, begitulah cara iblis memutarbalikan fakta. Itu alasan orang-orang itu meminta di kuburan, karena cinta kepada para wali. Nah, ini menyamakan Allah dengan makhluk dalam urusan cinta. Nah, kalau mereka mencintai para wali itu, datang ke kuburan mereka, berdoa kepada Allah untuk kebaikan para wali tersebut, agar mendapat rahmat, mendapat ampunan, supaya mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Mereka cinta nggak kepada wali itu? Cinta. Itu cinta ibadah kepada wali atau cinta menyayangi mereka? Saya ulangi ya. Maka ditahu dulu makna cinta ibadah tadi. Cinta ibadah itu apa arti tadi? Cinta yang buat seorang tunduk kepada yang dia cintai dan tawakal kepadanya, serta dia patuh dengan kepatuhan yang sempurna kepada yang dia cintai. Sekarang ketika seorang pergi ke kuburan orang soleh misalnya, atau siapalah yang di sini kita kenal solehnya, kita datang ke kuburnya dan kita mohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, luaskan kuburannya, dan berilah cahaya di dalam kehidupannya yang ada di alam barzakh. Kita cinta sama dia, maka kita doa seperti itu. Ini cinta apa namanya? Cinta menyayanginya. Hanya saja dia punya nilai lebih. Lebihnya adalah cinta karena Allah. Cinta karena Allah SWT. Dan ini tidak membuat kita beribadah kepada yang dicintai. Yang tercela itu ketika kita menjadikannya sebagai perantara antara kita dengan Allah. Sama itu dihadirkan,
perasaan itu terjadi karena ada perasaan cinta kepadanya. Tapi si pelaku dia tidak tahu bahwa cinta seperti itu membuat dia jatuh dalam kesyirikan dan masuk dalam firman Allah tadi, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Gitu. Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat di atas. Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah di dunia dan apa yang mereka dapatkan di akhirat berupa azab dan siksa, di mana mereka mengangkat sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan baginya, yang mana mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti cinta kepada Allah, yakni mereka menyamakan sekutu-sekutu tersebut dengan Allah dalam cinta dan pengagungan. Ya. Ini mengenai masalah cinta ibadah. Maka oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di sini mereka membuat tandingan itu dalam urusan cinta ibadah. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ini adalah pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana Allah menyebutkan penyamaan mereka dalam firman-Nya, "Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin." Surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. Tadi surat Al-Baqarah ayat 165. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena kita mempersamakan kalian, wahai berhala-berhala, dengan Rabb semesta alam. Berarti makna ayat dalam surat Al-Baqarah tadi memilih makna sesuai dengan terjemahan kita. Kan tadi kita katakan ada dua makna. Makna pertama, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti orang yang beriman mencintai Allah. Makna ini yang pertama. Makna kedua, mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan ini makna yang benar menurut Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan itu juga yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijis Salikin. Demikian juga firman Allah, "Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Namun demikian orang-orang kafir masih menyamakan Rabb mereka dengan sesuatu. Dan juga firman Allah, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang beriman mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi orang beriman itu cintanya kepada Allah sangat besar. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan cinta itu. Makanya jangan heran ada orang yang berani mengorbankan harta, jiwa, raga, darah demi merealisasikan cinta itu. Seperti siapa? Seperti para sahabat dan para mujahidin fi sabilillah di setiap zaman. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka berani menumpahkan darahnya karena mereka cinta kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Yakni cinta orang-orang beriman kepada Allah lebih besar daripada cinta para pemuja sekutu kepadanya. Ada juga ulama berkata, yakni cinta orang-orang beriman kepada Allah lebih besar daripada cinta para pemuja sekutu kepada sekutu mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa mencintai sesuatu seperti dia mencintai Allah, maka dia telah menjadikannya
sebagai sekutu baginya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, ini mengandung petunjuk bahwa barang siapa mengangkat sekutu bagi Allah yang dia mencintainya sama dengan mencintai Allah, maka perbuatannya adalah syirik besar. Syirik besar. Belum jauh kami telah berkata bahwa cinta kepada Allah yang merupakan cinta ibadah harus didahulukan atas cinta yang bukan cinta ibadah, yaitu cinta bersama, seperti cinta kepada orang tua, anak-anak, suami atau istri, dan harta. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengecam siapa yang mendahulukan cinta ini di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayatnya di surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika ayah atau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kalian cintai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Pertanyaannya adalah, boleh nggak mencintai yang disebutkan dalam ayat ini? Kapan tercela mencintainya? Ketika dilebihkan di atas cinta kepada Allah. Di sini Allah mengecam siapa saja yang mendahulukan cinta kepada hal-hal yang delapan ini atas cinta kepada Allah dan Rasulnya serta amal-amal yang dicintai Allah. Lihat, bukan hanya mendahulukannya atas cinta kepada Allah, tapi juga mendahulukan cinta itu di atas amal yang dicintai Allah. Seperti kita contohkan tadi, gara-gara ayahnya, gara-gara anaknya, gara-gara saudaranya, gara-gara hartanya, dia tinggalkan sholat. Dengan anggapan itu semua akan menjauhkan diri dari keuntungan dunia. Ini sholat, ibadah-ibadah seperti puasa dan yang lainnya, mereka anggap itu menjauhkan dari keuntungan dunia. Orang seperti ini telah mendahulukan cinta dunia daripada cinta kepada Allah. Allah tidak mengecam atas kecintaan semata kepada hal-hal tersebut. Karena hal ini adalah sesuatu yang manusia ditabiatkan atasnya. Bukan sesuatu yang diusahakan oleh manusia. Sebaliknya Allah hanya mengecam siapa yang mendahulukan dari cinta kepada Allah dan Rasulnya dari apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Karena itu harus mendahulukan apa yang Allah dan Rasulnya cintai dan inginkan atas apa yang hamba cintai dan inginkan. Ini kaedahnya agar kita selamat dari celaan ketika mencintai yang disebutkan di ayat ini. Ya. Cinta kepada yang disebutkan dalam ayat ini itu namanya cinta bawaan. Tidak diusahakan. So, tidak ada cerita orang mengatakan saya berusaha untuk mencintai anak saya. Dan itu otomatis ada. Atau orang dikasih kendaraan bagus. Datanglah orang, Ustadz, saya mau kasih antum motor. Motor apa? Motor BMW 1300. Nanti saya coba usahakan mencintainya. Enggak mungkin. Saya sudah langsung jatuh cinta tuh.
Ya, karena apa? Tabi'iyah namanya. Apa namanya? Tabi'iyah. Atau dikasih motor Supra aja udah orang sudah suka. Nanti dikasih, ini anak kasih kunci motor Supra 125 yang baru. Nanti saya usahakan untuk menghadirkan cinta kepadanya. Enggak, itu langsung datang. Dengan kadar yang berbeda, beda. Misalnya seorang jomblo, begitu lama dia jomblo. Begitu datang Pak RW, akhi, anak punya anak perempuan. Cakep anaknya. Dia hafal Quran 30 juz. Anak dia katakan, nanti saya berusaha akan mencintainya. Enggak mungkin. Dia katakan, akad sekarang yuk. Kenapa? Suka tabi'iyah. Suka apa? Tabiat manusia. Makanya kalau orang sudah berumah tangga dan ada ibu-ibu yang resah, jangan-jangan suami saya tidak mencintai saya lagi. Itu keresahan was-was. Kenapa? Karena cinta ini tidak dibuat-buat, tidak diusahakan. Kalau diusahakan bisa dia bisa hilang. Udah nikah 17 tahun masih ditanyakan cinta suaminya. Udah punya anak 5 lagi. Itu lahir dari mana tuh anak? Ya. Itu cinta tabi'iyah yang sudah tertanam kuat dalam hati. Kalau dibarengi dengan cinta kepada Allah, maka itu akan awet. Rasulullah SAW tidak melarang orang mencintai tabi'iyah. Walaupun ada di dalamnya hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh agama. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengeluhkan istrinya. Kata dia kepada Rasulullah, innaha la tamna'u yada labisin. Istriku, dia tidak menghalangi tangan orang yang menyentuhnya. Artinya laki-laki lain bisa menyentuh tangan istriku. Nabi mengatakan fagarribha. Kalau diterjemahkan secara kasar fagarribha itu, lenyapkan dia. Artinya jauhkan dia dari engkau. Gorib itu goibkan dia gitu. Kata laki-laki itu, walakinni akhafu an tatba'aha nafsi. Aku khawatir cintaku kepadanya menyandra jiwaku. Apa kata Nabi? Fastamti' biha. Kalau begitu, kau nikmati saja istri. Paham gak? Ini bukan istri soleha loh maksudnya. Tapi dia cinta kepada si istri ini. Fastamti' biha. Maka nikmati istrimu kalau begitu. Kan tadi dia katakan, istriku tidak menghalangi tangan laki-laki yang menyentuhnya. Dia tidak menghindari. Nabi mengatakan jawab di awal, fagarribha. Kalau begitu, goribkan saja dia. Artinya jauhi dia, wanita ini. Tapi apa kata laki-laki ini? Inni akhafu an tatba'aha nafsi. Aku khawatir cintaku kepadanya menyandra jiwaku. Kata Nabi, fastamti' bih. Nikmati saja kalau begitu. Artinya teruskan hubunganmu dengannya. Karena ada perasaan tabi'iyah tadi. Tercela enggak perasaan itu? Tidak. Tapi jika si wanita ini menghalangi dia dari ibadah kepada Allah, baru tercela. Maka dulu ada seorang, Anda tahu kehidupannya preman pasar. Tapi mereka alhamdulillah satu grup preman itu semuanya taubat. Gara-gara satu orang teman saya, pengusaha di kapal laut, ekspedisi kapal laut. Dulu kami SMA sama-sama. Dia dengar di masjid, di toa masjid, ada ceramah. Dia bilang ke teman-temannya, itu ceramah siapa itu? Itu ceramahnya teman kamu dulu waktu SMA. Maksudnya anak. Siapa? Itu Ustaz Maskur. Oh si Kui. Saya memang dikenal Kui dulu. Wah gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin Kui bisa ceramah kayak gitu. Akhirnya cobalah datang ke masjid itu. Selesai kajian kita duduk. Oh iya. Ente setelah keluar sekolah kemana? Ke pondok pesantren. Cerita banyak lah kita. Kemudian dia katakan, boleh nggak anak
bertanya sesuatu. Apa itu? Gimana cara supaya bisa sholat? Hari kita ajarkan sholat. Ya ini pengusaha sekaligus preman, donatur preman gitu maksudnya. Donaturnya. Dan teman-temannya tunduk kepada dia. Karena banyak duit kan. Oke lah. Ini dia tobat, dia sholat. Teman-temannya diajak sholat. Salah satunya ada yang memang di pasar kita kenal orang. Dan satu grup itu alhamdulillah tobat semua. Sampai sekarang mereka masih istiqomah. Sudah punya masjid sendiri mereka. Dulunya musola kecil yang tidak diperhatikan di pinggir laut itu. Sekarang udah besar. Jadi markas dakwah kedua kita di daerah kami di Bima. Nah, salah seorang di antaranya, dia sering teleponan. Ustaz, istri anak ini tidak setuju anak ngaji kata dia. Anak ngaji di masjid, dia datang pakai rok mini, manggil anak di masjid itu. Keluar kau, kata istrinya. Manggil. Rok mini dia datang. Orang nengok ke belakang, istri dia kan cakep. Ya, keluar dia. Anak panjangin jenggot, dia tahu karena jenggot ini sunnah. Malam-malam dia cukur jenggot saya sama istri. Terus dia tahu anak haramkan musik, dia beli salon yang besar, dia karaoke di rumah. Terus gimana? Ente mau apa? Anak mau cerai, tapi anak cinta sama dia, kata dia begitu. Dan anak-anak juga sudah saya masukkan ke pondok, dia tidak larang kalau anak-anak masuk pondok. Ya udah ente sabar aja. Kemudian telepon lagi dia. Saya katakan, dulu ente kan seorang yang kami tahulah seorang preman. Dan istri ente pun premanah, ada tak marbutonya. Anak gitu, dia ketawa di waktu itu. Preman, tak marbuto. Karena kalau ente cerai sama dia, ente stres. Anak khawatir ente kembali lagi ke zaman dulu. Karena ente bertahan aja dengan sabar. Asalkan anak tetap antum bisa didik di pondok pesantren dan tidak dilarang. Wallah alam setelah 2 tahun curhat terus sama anak, istrinya tiba-tiba pakai jilbab besar. Dan istrinya, alhamdulillah dia mau ngaji waktu itu. Ini menunjukkan bahwa kata para ulama, sebagaimana dikatakan hadis tadi, Rasulullah SAW menjawab, fastamti' biha. Di antara hikmahnya adalah untuk meminimalisir mudarat. Sama ente aja dia tidak menolak tangan manusia yang menyentuhnya. Bagaimana kalau ente ceraikan? Dia akan semakin jatuh pada perbuatan apa? Maksiat. Jatuh pada perbuatan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Nah itu contoh bahwa cinta tabi'iyah tidak terlarang. Walaupun di situ ada hal yang menyakitkan si laki-laki. Ada orang stres gara-gara dia cerai sama istri, terlalu ambisi memberi keputusan tanpa harus mempertimbangkan. Akhirnya dia sendiri lebih fasik daripada sebelumnya. Bukan hanya istrinya, dia hanya stres. Minum khamr, adu ayam lagi, istrinya dibawa orang lain. Stres lah dia. Istrinya cakep gitu. Maka kalau antum bisa bertahan dengan pertimbangan tadi, insya Allah itu tidak tercela. Ini untuk menjawab curhatan-curhatan laki-laki ini. Demikian juga ibu-ibu. Kalau dia mencintai suaminya, dia melihat sebuah pelanggaran, jangan ujuk-ujuk minta cerai. Pertahankan dulu cinta itu dan itu tidak tercela. Siapa tahu suatu hari nanti Allah berikan apa? Kebaikan. Nah, yang tercela jika itu didahulukan atas Allah, cinta kepada Allah. Baik, tanda-tanda cinta kepada Allah. Di antara tanda cinta seorang kepada Allah, maka dia mendahulukan amal-amal yang Allah cintai atas apa yang dia cintai. Berupa kesenangan hidup seperti harta, anak, dan negeri tempat tinggal. Dia harus dahulukan cinta kepada Allah. Yang kedua, ya, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sering kita sampaikan, surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ayat ini adalah ayat ujian cinta. Ayat penguji cinta kepada Allah. Jika ada orang cinta kepada Allah,
tapi dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bahkan dia berbuat bid'ah, maka dia bohong. Bohong. Ada orang mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak butuh dalil. Betul. Tidak butuh dalil. Karena wajib kita mencintainya. Tapi yang kita butuhkan adalah dalil cara mencintainya. Kalau cinta itu wajib kita cinta kepada Allah. Jangan kata kepada Allah, ada orang baik di sekitar sini, dermawan, dia beri walaupun kita tidak minta, dia kasih kepada kita. Wajib kita cinta kepadanya. Wajib kita cinta. Demikian juga kepada Allah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah cara kita mencintainya. Sehingga itu bisa menjadi bukti bahwa kita benar-benar cinta kepadanya. Yaitu dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Cinta itu gampang. Tinggal melihat kebaikan seorang, maka akan hadir cinta itu. Tapi bagaimana cara mencintainya? Itu kita butuh dalil. Sekarang orang Syiah itu cinta nggak kepada Husain? Cinta nggak mereka kepada Husain? Sangat cinta mereka kepada Husain. Tapi begitu mereka menampakkan cinta dengan memukul-mukul badan, memukul muka, melukai-lukai badannya, apakah benar cara itu? Tidak benar. Maka itu otomatis dianggap bahwa cinta mereka dusta. Maka ini ayat penguji apa? Cinta. Kemudian diantaranya lagi, ayat halaman 114. Di antara bukti jujurnya cinta seorang kepada Allah adalah apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Dan barang siapa dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Ini sifat orang-orang tersebut. Sifatnya mereka adillatin 'alal mu'minin. Mereka menyayangi kaum mukminin. Maka kalau hari ini antum lihat reaksi diri antum ketika terjadi sesuatu di Palestina, itulah cinta kepada Allah dengan cara mencintai hamba-hamba Allah. Menyayangi kaum mukminin. Ya, jangan dibalik. Orang kafir yang dihormati, orang beriman tidak. Kajian dibubarkan, gereja dijaga. Kira-kira ini benar nggak cintanya kepada Allah? Enggak. Ini kedustaan semua. Yang benar itu menyayangi kaum mukminin. Siapapun dia harus disayangi. Walaupun dia berada dalam sekte yang salah, iya. Selama dia tidak keluar dari Islam. Sekarang antum satu keluarga. Satu keluarga rumpun keluarga. Ada anak di antara anak-anak antum itu yang suka rokok. Atau dia suka minum minuman keras. Apa serta-merta antum akan buang dia begitu saja? Enggak. Karena cintanya masih ada. Tetapi kita benci dengan perbuatannya. Sekarang kalau anak yang mabuk minum rokok tadi ditampar orang di jalan dan di depan mata kita, gimana perasaan kita? Dia tidak bersalah ditampar orang. Dipukul oleh misalnya tukang parkir. Antum apakan tukang parkir? Antum akan pukul. Kenapa? Karena di depan ini anak yang kita sayangi walaupun dia berbuat salah. Seperti itulah sikap kita kepada orang yang beriman yang mereka keluarga kita dalam Islam. Walaupun mereka mungkin berbuat bid'ah, berbuat salah. Tapi begitu mereka disiksa orang,
kita melihat seperti terjadi di Palestina sekarang, maka hati kita kayak disayat-sayat lihatnya. Bahkan tidak tega melihat video-video itu. Ya, kenapa? Karena itu rasa kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Dengan kadar iman yang berbeda-beda tentunya. Tapi yang penting mereka orang yang beriman. Kemudian keras kepada orang-orang kafir. Ya. Keras di sini bukan berarti pulang dari pengajian ini antum lempar rumah orang kafir pakai bata, bukan. Tapi keras dalam berpegang kepada agama kita dan tidak main-main dengan agama kita. Ya, tidak mengakui agama mereka benar. Apalagi ikut-ikutan dalam peribadatan mereka. Waliyadzubillah. Kemudian di antara sifatnya mereka berjihad di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak tergoyahkan dalam menjalankan agama karena celaan orang yang mencela. Jadi ayat ini ada 4 hal. Ya. Orang yang mencintai Allah itu bersikap lemah lembut kepada orang yang beriman. Itu yang pertama. Kedua, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah dengan jiwa, harta, dan lisan. Karena ini jihad. Jihad itu dengan 3. Harta, jiwa, dan lisan. Kalau kita menyuarakan sesuatu pembelaan terhadap saudara kita di Palestina, kita baru menggunakan apa? Lisan. Sebagian mereka sudah menggunakan 3-3. Harta, jiwa, dan lisannya. Kemudian keempat, mereka tidak tergoyahkan oleh celaan orang yang mencela. Inilah cinta mereka itu, tanda mereka cinta kepada Allah. Taib Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan 10 sebab yang bisa menjadi tanda cinta kepada Allah. Ana ringkas saja. Pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dengan apa? Tadabbur. Menghayati maknanya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah melalui amal-amal sunnah. Seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku melakukan amal sunnah sampai aku mencintainya. Ketiga, senantiasa berzikir mengingat kepada Allah dengan hati, lisan, dan amal perbuatan. Jadi kalau kita lihat ada sebagian orang rajin datang ke majelis ilmu dengan ketulusan hati, itu sebenarnya sudah tanda dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena majelis ilmu termasuk majelis zikir. Demikian juga amal perbuatan, meskipun mungkin fisiknya lemah. Karena ada bapak-bapak yang datang ke sini, datang sholat dengan bawa tongkat, bawakan kursi kecil sendiri, berdiri, duduk, ruku dengan apa adanya, dia mampu datang. Itu karena hati mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa berzikir, mengingat dan menyebut Allah. Yang keempat, mendahulukan apa yang Allah cintai atas apa yang hamba cintai saat keduanya berbenturan. Contoh, lagi berdagang dipanggil waktu sholat zuhur. Hayya 'alas shalah, dia mendahulukan mana nih? Kalau dia mendahulukan perdagangannya, maka berarti dia bohong cintanya. Dia harus mendahulukan amal yang dicintai Allah. Maka kalau ada antum lagi dagang nih, adzan zuhur, pas adzan zuhur itu pelanggan banyak, tutup aja toko. Kalau tanya, "Pak, kami mau beli," sholat dulu baru beli. Ya. Kalau mau pindah toko, pindah tempat. Harus tegas seperti itu. Karena orang yang jatuh cinta itu, cintanya itu tidak bisa digoyahkan oleh apapun kepada yang dia cintai. Apalagi dia cinta kepada Allah. Yang kelima, merenungkan Asmaul Husna dan sifat Allah yang tinggi. Ya.
serta kesempurnaan dan keagungan yang dikandung, serta dampak-dampak baik yang diakibatkan dari renungan itu. Merenungkan nama-nama dan sifat Allah. Keenam, memperhatikan nikmat Allah lahir maupun batin. Artinya menyaksikan kebaikan Allah. Yang ketujuh, merendahkan hati di depan Allah dan menunjukkan kebutuhan kepadanya. Dan ini yang disukai oleh Allah. Seorang hamba selalu menunjukkan bahwa dia butuh kepada Allah. Kalau orang kaya, kita tunjukkan diri kita butuh kepada dia. Sekali, dua kali dia bantu. 3 kali, 4 kali dia bosan lihat muka kita terus. Mau apa? Hutang. Dia lagi. Ya. Mau apa? Minta bantuan. Itu manusia. Tapi Allah, dia suka hamba menampakkan kesusahan. Manusia itu bisa bosan melihat kita terus. Sampai ada seorang ikhwan sekarang udah cukur jenggot, udah rokok lagi. Kenapa ente begitu, saya tanya. Gini Pak Ustadz, saya bosan didatangi oleh ikhwan minta bantuan pondok pesantren terus. Udah begitu 8 yayasan sehari datang kepada saya. Sehari datang 8, 6, 7 kata dia begitu. Saya katakan, ente tidak usah stres. Ada anak nggak yang datang tuh? Nggak ada. Udah nih sih tidak usah stres. Kembali lagi bahkan saking dia kepengen kembali ke sunnah, istri yang ngomong kepada anak, Ustadz, saya pengen suami saya itu kembali kepada sunnah lagi kayak itu. Orang kaya, dia stres gara-gara didatangi oleh orang yang setiap hari datang, minta bantuan terus. Ini manusiawi. Sampai istri ngomong, Ustadz, saya sudah carikan istri lagi buat dia yang bisa mendidik dia. Istri pertamanya sampai carikan istri yang bisa mendidik dia. Dan dapat, sayangnya yang kedua tidak bisa mendidik dia. Ini menunjukkan bahwa orang bisa stres gara-gara kita minta terus gitu. Apalagi yang datang minta Ustadz. Nggak enak, nggak kasih Ustadz. Kan nggak enaknya dia itu membuat dia terpaksa. Tapi kepada Allah dia tidak pernah merasa terpaksa kita datang kepada dia. Dia akan selalu senang dengan hamba yang menampakkan iftikar. Apa iftikar? Kesusahan di hadapan siapa? Allah. Jangan nampakkan kesusahan di depan manusia terus. Yang ke-8, bermunajat kepada Allah saat Allah turun di sepertiga malam terakhir. Membaca Quran di waktu tersebut. Dan menutupnya dengan taubat dan istighfar. Dan ini yang disukai Allah. Dan ini termasuk juga sifat calon penduduk surga. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Bahkan kata Ibnu Qayyim, ini adalah salah satu dari 4 sebab datangnya rezeki. Yaitu istighfar sebelum subuh. Atau di waktu sahur. Ibnu Qayyim 4 sebab yang mendatangkan rezeki. Salat di waktu malam, istighfar di waktu sahur, zikir pagi dan petang, dan bersedekah. Ini sebab mendatangkan rezeki. Di sini beliau bawakan sebagai tanda cinta kepada Allah, istighfar. Dalam perkataan beliau yang lain, istighfar masuk dalam 4 sebab yang mendatangkan rezeki. Apa saja tadi? Salat waktu malam, istighfar di waktu sahur, zikir pagi dan petang, dan bersedekah. Kemudian yang ke-9, bergaul dengan orang-orang saleh dan mulia, mencintai Allah dan mengambil ilmu dan yang mulia. Bergaul dengan orang-orang saleh dan mulia yang mencintai Allah. Jadi orang-orang tersebut mencintai Allah. Serta mengambil ilmu dari mereka. Ya, mengambil faedah dari orang-orang tersebut. Yang 10, mencintai sebab-sebab. Menjauhi sebab-sebab yang menghalangi hati dari Allah. Apa saja yang menghalangi hati kita dari Allah, jauhi. Jauhi dia. Ya, termasuk berteman dengan teman-teman. Atau membuat grup-grup reuni gitu kan.
itu sangat-sangat dikhawatirkan menjauhkan kita dari Allah. Karena grup reuni waktu SMP, SMA, SD akan menumbuhkan kembali CLBK. Iya kan? CLBK. Cinta lama bubarkan keluarga. Itu menghancurkan keluarga kita. Maka jauhi. Dan berapa banyak orang rusak gara-gara apa? Reuni-reuni yang tidak berguna itu. Kecuali kalau mereka berkumpul untuk kajian. Itu pun tidak boleh lagi mereka berbicara hal-hal yang buruk. Dan semua itu menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, tanda cintanya, kata Ibnu Qayyim, ada pada 10 poin ini. Yang pertama, suka membaca Al-Quran dan merenungi maknanya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang dicintai oleh Allah. Ketiga, senantiasa mengingat Allah, baik dengan hati, lisan, dan tubuh. Keempat, mendahulukan apa yang Allah cintai, ya, daripada yang lainnya. Kemudian yang kelima, merenungkan nama-nama dan sifat Allah. Yang keenam, memperhatikan nikmat Allah, lahir maupun batin, sehingga kita bersyukur. 7, merendahkan hati di depan Allah dan menunjukkan kefakiran, kebutuhan kepadanya. Kedelapan, bermunajat kepada Allah di saat sepertiga malam terakhir. Ya, kita baca Quran atau beristighfar. 9, bergaul bersama orang-orang baik yang kita mengambil ilmu dan faedah darinya. 10, menjauhi sebab-sebab yang menghalangi hati kita dari Allah. Karena hati kalau sudah terhalangi dari Allah, maka dia akan sengsara. Kullu qalbin la yasilu ilaihi fahuwa syakiyun mahjubun an sa'adatihi. Setiap hati yang tidak ada hubungannya dengan Allah, maka dia akan sengsara. Dia akan sengsara. Dan dia akan jauh dari keindahan, kenikmatan, dan juga kebahagiaan. Jadi saya kira cukup. Nah, saya kira cukup pembahasan kita pagi ini. Ini mengenai masalah apa? Cinta. Jadi cinta ini masalah hati. Apa definisi cinta? Nggak ada. Cinta itu sebuah perasaan. Yang tahu arti cinta itu sendiri si pelaku. Dia lagi mencintai siapa dan cinta karena apa. Dia mengerti tentang itu. Kalau diartikan apa ya kalimat yang paling bagus? Perasaan, betul perasaan. Tapi perasaan apa? Karena dia adalah suatu makhluk yang Allah ciptakan yang tidak kelihatan, lebih luas dari lautan, lebih panjang daripada sungai yang tidak bermuara. Itulah cinta kepada Allah dan juga cinta kepada yang lain. Aneh cinta itu. Aneh enggak? Aneh. Ada orang hitam tapi istrinya cantik. Ya. Ada enggak? Ada. Gimana cara istri mencintainya? Mungkin istrinya lihat tubuhnya penuh dengan tai lalat mungkin. Karena kalau tai lalatnya di sini ganteng. Tapi kalau semua tai lalat lebih ganteng menurut istri ya. Ini masalah hati, bukan masalah yang lain. Tapi ada pertanyaan silakan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallah. Seorang penyair mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang mencintai pasti akan mentaati yang dia cintai. Dan ketaatan itulah bentuk cinta dia kepada Allah. Ketaatan itu bentuk cinta dia kepada Allah. Dan tidak perlu dia katakan,
aku mencintai Allah, tidak perlu. Walaupun itu juga sesekali dia harus sampaikan bahwa dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, terutama dalam doanya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Itu dia utarakan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam bentuk doa. Dalam bentuk apa? Doa. Dan dia juga boleh ngomong kepada orang bahwa dia cinta kepada Allah. Tapi harus dia buktikan. Dia buktikan dengan ketaatan. Tapi kalau tadi ditanya, apa kamu mencintai Allah? Dia tidak bisa menjawab. Ya karena dia bingung mengutarakan rasa di hatinya. Ya. Orang kalau sudah jatuh cinta sama Allah, sulit dia untuk berbicara dengan hati, dengan lisannya. Karena terlalu besar cintanya kepada siapa? Kepada Allah. Maka yang bisa menunjukkan adalah perbuatan dia. Perbuatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang pelaku dosa itu, mereka ketika bertaubat kepada Allah, berarti itu ada tanda bahwa dia cinta kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, di luar tema. Oke. Ada yang mengatakan bahwa umroh dalam satu kali safar tidak boleh berkali-kali. Jadi ya, dalam satu kali safar hanya satu kali umroh saja. Mohon ilmunya. Taib, ulama klasik mereka berpendapat demikian. Karena tidak mungkin seorang itu mengambil mikot lagi setelah itu. Dalam satu kali safar itu hanya diperbolehkan sekali umroh. Ada sebagian ulama berpendapat boleh umroh 2 kali asalkan mengambil kembali mikot dari mikot waktu datang. Misalnya kita mikotnya di Yalamlam, umroh dulu, kita ingin ulangin umroh nih, maka kembali lagi ke Yalamlam, ngambil mikot ulang, datang lagi. Atau kita mikotnya dari Zulhulaifah atau Bir Ali, maka kita datang dulu ke Mekah, selesai umroh, kita ingin umroh lagi untuk mengumrohkan orang tua kita yang meninggal misalnya, balik dulu ke Bir Ali, ngambil mikot. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian syarat kedua, catatan kedua, dia dalam persangkaannya kemungkinan besar tidak mungkin datang lagi ke sana. Orang jauh bukan orang sana. Kalau dia orang Mekah, ya, kalau dia orang sana yang bisa datang sewaktu-waktu ke Mekah, bisa orang Madinah, ya nggak perlu dia begitu. Dia tinggal pulang dulu, istirahat 2-3 hari, umroh lagi. Ya kan? Adapun orang yang jauh seperti kita di Indonesia, maka itu diperbolehkan menurut pendapat yang dipegang oleh siapa? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Tapi saya sarankan yang terbaik dihindari, karena ibadah ini ibadah mahdhah. Ibadah apa? Mahdhah, ibadah yang murni ibadah, yang kita butuh 2 syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Beda dengan ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang dia sebenarnya suatu kebutuhan manusia atau kebiasaan manusia yang bersifat mubah, diniatkan ibadah dan dia hanya butuh niat. Ya. Seperti misalnya jalan, makan, minum, itu kan ghairu mahdhah. Atau dia sebuah kewajiban tapi dia kebutuhan. Seperti nikah. Nikah. Kalau ada orang preman nikah nih, dia tidak niat untuk mencari ridho Allah nikahnya. Sah nggak nikahnya? Sah. Orang nikah pakai band karaoke gitu. Ada wali, ada ini itu. Tapi dia pakai joget-joget setelah itu. Iya. Sah nggak nikahnya? Sah. Walaupun ada pelanggaran. Karena dia bukan ibadah mahdhah.
bukan ibadah murni. Ya. Gitu. Karena ini umroh, maka Anas beri saran menghindari umroh 2 kali dalam satu safar itu lebih baik. Coba, lebih baik. Ustaz mau bertanya di luar tema. Ini di luar tema lagi. Apabila kita dikasih makanan sama tetangga yang makanan itu rencananya diniatkan untuk tahlilan kematian, apakah hukumnya memakan pemberian itu? Kita tidak pernah menghadiri acara tahlilan. Mohon dalilnya Pak Ustadz biar lebih jelas. Barakallahu fikum. Kalau makanan itu makanan khusus berkaitan dengan acara ritual itu, maka itu tidak boleh dimakan. Seperti misalnya ada kue tertentu, seperti kue ulang tahun kan, kue khusus untuk acara ulang tahun. Atau ada di situ nasi ketumpeng atau yang lainnya, maka dihindari hal seperti itu. Karena dia jatuh pada bagian ritual itu. Tapi kalau makanannya makanan biasa kita makan, nasi padang ke, nasi apa, ya. Dan kita tidak datang ngumpul-ngumpul di sana, dia bawa makanan itu ke rumah kita. Maka diterima dulu makanan. Terima makanan itu. Sambil kita beritahukan, ceramahi dia. Bisa nggak? Bisa. Ya, ceramahnya sederhana aja, Bu. Sebenarnya bukan ibu yang datang bawa makanan ke kami, tapi kami yang harusnya membawa makanan ke tempat ibu atau tempat bapak, karena itu yang disunnahkan. Gitu. Dengan cara yang sopan dan lembut. Jangan begitu dia datang, oh bid'ah itu tahlilan. Ini makanan yang sudah tercampur bid'ah ini. Besok dilempar pakai batu bata rumah itu. Kalau dia makanan yang biasa, maka silakan Anda ambil kue-kue apalah gitu kan. Sambil menjaga juga perasaan dia. Kalau bisa dijelaskan seperti tadi, yang sederhana aja, tidak usah terlalu jauh penjelasannya. Bahwa dalam sunnah Nabi yang bawa makanan itu kami, karena Anda sedang berduka. Itu tujuan kita menerima tersebut. Baik, saya kira cukup. Ada lagi? Siapa? Oh, Ustadz Abdul Somad. Ya, inisialnya Ustadz Abdul Somad. Ya, gimana Ustadz Abdul Somad? Yang sudah meninggal. Oke. Abdul Qadir Jailani. Tayyib, barakallahu fiik. Tayyib. Karena mereka menganut pemahaman boleh bertawasul dengan orang yang mati itu disebabkan salah faham terhadap ayat Allah. Walladzina yad'una min dunihi walladzina tad'una min dunihi yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Itu apa ayatnya Ustaz? Yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Walladzina tad'una min dunihi. Mereka mengambil wasilah kepada Allah. Jadi orang-orang yang mereka mintai selain Allah itu, mereka mencari wasilah kepada Allah Azza wa Jalla. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Nah, ayat ini menjadi dasarnya. Lalu mereka menyimpulkan bahwa ayat ini menunjukkan boleh membuat wasilah atau tawasul tadi. Dengan siapa? Dengan orang yang gaib. Karena ayat ini berbicara tentang jin. Jin soleh yang didoain, yang didoakan, yang dimintai oleh mereka selain Allah. Nah, mereka sendiri jin-jin soleh ini
Mereka sendiri mencari wasilah untuk menuju kepada Allah. Artinya mencari jalan. Bagaimana supaya sampai kepada Allah. Lalu diplesetkan makna ayat ini. Boleh mengambil tawasul dengan orang mati. Taib. Kita bantah perkataan ini. Yang berhak mengatakan seorang itu selamat setelah dia wafat siapa? Allah Azza wa Jalla. Boleh enggak selain Allah dan Rasulnya mengatakan fulan pasti selamat? Enggak boleh. Walaupun sesoleh apapun dia. Sekarang pertanyaan kita. Lebih soleh siapa? Abu Bakar, Umar, atau Abdul Qadir Jailani? Abu Bakar dan Umar. Oke? Lebih soleh Abu Bakar dan Umar. Ada nggak para sahabat setelah meninggal mereka menjadikan sebagai tawasul? Nggak ada. Abu Muslim Al-Khawlani adalah seorang tabi'in, mukhadram. Dalam ilmu hadis dia mukhadram, artinya orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mukhadram. Begitu dia datang ke Madinah, dia cari Nabi SAW, ternyata Rasulullah telah wafat. Bisa nggak dia datang ke kuburan Nabi untuk bertawasul? Ya Rasulullah, maafkan aku karena aku tidak bisa bertemu denganmu. Aku ingin datang tawasul. Bisa nggak dia lakukan itu? Bisa, tapi dia tidak lakukan. Karena tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu orang yang pasti selamat. Sekarang siapa yang bisa menentukan Abdul Qadir Jailani itu pasti selamat? Pasti dia mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bisa tentukan? Dia selalu didoakan ulama rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Berarti mereka belum tentu selamat. Nah, orang yang bertawasul kepada orang mati ini pelanggaran dia pertama adalah dia ambil hak Allah untuk menentukan orang itu selamat atau tidak. Karena yang menentukan orang dalam kubur itu selamat siapa? Allah. Ketika datang orang tawasul kepadanya, pasti ada keyakinan orang itu selamat di dalam kuburnya. Siapa yang menjamin? Siapa yang melihat dia selamat dalam kuburnya? Itu kesalahan pertama. Kedua, bahwa perbuatan tersebut adalah kebiasaan orang musyrik. Dan itu dasar daripada berubahnya ideologi anak Adam. Keyakinan anak Adam ini gara-gara itu. Keyakinannya berubah. Artinya perpecahan agama ini gara-gara hal itu. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, 5 orang soleh mati, kemudian dibuatkan patungnya, ditaruh di tempat mereka bisa duduk, jadilah tempat itu sebagai tempat apa? Tawasul. 5 orang ini jelas soleh masuk surga. Ya, 5-5-nya sebutkan, 5 orang ini soleh di zaman itu. Karena mereka anak Adam yang soleh 5-5-nya. Mati 5-5-nya. Kemudian kelimanya itu dibuatkan patung. Dijadikan tempat tawasul. Sekarang sama enggak dengan orang yang bertawasul dengan orang mati ini? Sama. Cuman tidak dibuatkan patung zaman sekarang. Dibuatkan apa? Kuburan yang indah. Ditaruh foto di situ. Ada foto enggak di situ? Ada. Sekarang Habib yang mati itu siapa yang bisa menjamin dia selamat? Pasti selamat. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah perbuatan itu adalah perbuatan orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Lihat surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar disebutkan walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah, mereka mengatakan, kami tidak menyembah para wali ini, enggak. Tapi kami jadikan mereka perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sama enggak? Sama. Tidak bisa tawasul dengan orang mati. Karena orang sudah mati, tidak ada yang menjamin keselamatannya. Kalau mau,
Tidak usah bertawasul dengan orang mati. Kalau itu dibolehkan ya. Kalau ada ustadz mengatakan boleh bertawasul dengan orang mati, ya, maka tidak perlu kita datang ke kuburan orang mati. Nggak perlu. Antum datang ke rumah sakit, di ruangan ICU, itu banyak orang yang sakaratul maut. Di tengah orang sakaratul maut itu ada malaikat yang terdekat dengan Allah. Malaikat apa? Malaikat maut. Malaikat yang paling dekat dengan Allah itu Jibril, Israfil, malaikat maut. 8 malaikat pemikul arsy. Setiap kali ada orang mati di ruangan ICU atau rumah sakit, atau di rumah kita ada tetangga yang lagi sakaratul maut, datang ke situ. Malaikat maut, karena kau dekat dengan Allah, sampaikan hajatku. Aku ingin segera kaya ini. Bisa nggak itu dia lakukan? Bisa. Tapi apakah disyariatkan? Enggak. Pasti selamat nggak malaikat maut itu? Pasti. Dan dia makhluk Allah yang terakhir kali mati. Bisa tawasul dengan itu? Bisa. Apalagi mau dibantah tentang itu. Kalau itu dibolehkan. Kita ini ditipu oleh setan. Ditipu oleh siapa? Setan. Tidak ada orang berani datang tawasul dengan malaikat maut. Kalau enggak dicabut oleh malaikat maut. Dalam keadaan dia berbuat syirik. Ini keyakinan yang menyimpang. Dan banyak hal juga secara logika tidak menerimanya. Rasulullah SAW sering didatangi siapa? Jibril. Tapi tidak ada para sahabat datang kepada Rasulullah bertawasul dengan siapa? Jibril. Apalagi yang belum jelas keselamatannya. Apa Anda ragu dengan kesolehan? Kita tidak ragu dengan kesolehannya. Tetapi kita tidak berani mengatakan dia pasti selamat. Karena itu hak siapa? Hak Allah. Apalagi yang mati tidak jelas. Ya. Dan mereka jadikan sebagai wasilah kepada selain Allah. Waliyadzubillah. Dan dalil mereka logika juga. Kalau mau metik mangga kita harus pakai galah. Iya kan? Demikian juga kalau kita mau dapat tobat, doa itu dikabulkan, kita harus menggunakan wasilah mereka. Ada lagi yang berdalil, kalau kita mau beri proposal kepada Pak Bupati, kita harus melalui siapa? Ajudannya. Maka kita katakan, Allah tidak butuh ajudan. Dia dengar gak ucapan kita? Dengar. Kalau saya katakan kepada Bupati saat ini, tolong bantu bantuan pondok pesantren kami, dengar gak dia? Nggak dengar. Sama nggak Allah dengan Bupati? Nggak sama. Penyimpangan keyakinan. Masa Ustadz ngomong begitu? Ada YouTube-nya. Banyak YouTube-nya. Itulah yang dikhawatir. Padahal dia dulunya datang dengan misi untuk memerangi TBC. Tahayul bid'ah syirik. Sekarang dia jatuh pada TBC itu. Ya, perlu dibawa ke rumah sakit Cisarua itu. Tahayul bid'ah syirik. Iya, dia datang misinya itu dulu waktu dia lulus. Nah, tapi karena mungkin sedikit followers, ya beralih dia cari followers. Karena memang banyak orang yang tahayul dan minta kepada kuburan di Indonesia. Boleh saya tambah sedikit tentang ulama gitu. Ulama itu ada beberapa bentuk pembagian. Pertama, pembagian tentang orang alim yang kurang ilmu dan sempurna, bahkan penjahat. Pertama, alimun billah wa yakhshallah wa la ya'lam bi amrillah. Ada orang yang alim tentang Allah, dia takut kepada Allah, tapi tidak mengerti syariat Allah. Kata Ibnu Uyainah rahimahullah, hadzal alimu naqis. Inilah orang alim yang kurang ilmu. Yang kedua, alimun billah wa yakhshallah wa ya'lam bi amrillah. Dia alim tentang Allah, takut juga kepada Allah, dan dia mengerti tentang syariat Allah. Hadza huwal alimul kamil. Ini orang alim yang sempurna.
Tiga, al-alimu billah wa ya'lam bi amrillah wa la yakhshallah. Dia tahu orang ini mengenal Allah, tahu syariat Allah, tapi tidak takut kepada Allah. Hadza huwal alimul fajir. Inilah penjahat. Alim yang jahat. Berarti ada ulama yang preman. Preman tidak melobangi telinga, tapi sorban. Ada. Ada. Ini kata Ibnu Uyainah. Ada alim yang jahat. Bagaimana bentuknya? Dia ngerti syariat Allah, dia juga mengenal Allah, tapi tidak takut kepada Allah. Apa sebab? Sebabnya dua. Salah satu dari dua. Dia menjadi ulama penguasa atau menjadi ulama rakyat. Dua-duanya menyimpang. Dia menjadi ulama penguasa, artinya mengikuti keinginan penguasa. Yang kedua mengikuti keinginan rakyat. Dua-duanya apa? Menyimpang. Terus gimana selamat? Supaya dapat seperti yang kedua tadi. Maka jadilah ulama millah. Ulama yang berdasarkan agama. Ada ulama itu ulamaul ammah, ulamaul umarah, dan ulama al-millah. Ada ulama karena ikut masyarakat, ya. Makanya ulama-ulama yang berdemo-demo itu mencela pemerintah. Mereka mencela pemerintah kan? Cari muka di siapa mereka? Bukan di penguasa, tapi di rakyat. Demikian sebaliknya, ada ulama yang cari muka di depan apa? Penguasa, supaya menghasut penguasa, memusuhi apa? Rakyat. Ini juga salah. Yang benar adalah ulama millah. Ulama yang berpegang pada agama. Mau dicela penguasa, mau dicaci maki rakyat, yang penting bicara kebenaran. Ini sebab orang itu bisa menyimpang. Ya, semoga Allah melindungi kita dari penyimpangan itu. Ya. Dan tawaran penyimpangan itu selalu datang melalui uang dan followers. Yang paling ditakuti adalah followers. Kata para ulama, orang bisa zuhud dari fulus, tapi dia tidak mungkin zuhud dari apa? Popularitas. Sulit zuhud dari popularitas. Betapa banyak orang yang zuhud miskin, tapi dia terkenal. Dia senang dengan itu. Dia ingin dikenal dengan apa? Zuhud. Ya. Sehingga dia bisa membeli sesuatu yang bagus, tapi dia tetap zuhud. Tetap apa? Zuhud. Dia bisa beli mobil bagus, tapi dia beli mobil tahun 78. Kalau masuk tol menyusahkan orang banyak, mati. Ya. Ini zuhud dan ini. Ya. Cukup? Ini mengenai ulamanya. Jangan tertipu dengan kalimat ulama. Orang kalau sudah masuk TV, sulit untuk berbicara kebenaran. Sulit. Ima dia harus melucu, atau yang kedua dia mengikuti banyak orang. Sulit. Masuk TV itu sulit. Ya bisa kita bicara tauhid tapi tidak disiarkan. Tidak disiarkan. Bisa. Tidak disiarkan. Ada pertanyaan lain? Cukup ya?